Perkenalkan, nama saya Rusmiati. Rumah saya Manis Arjo, Desa Tanggil, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Saya adalah seorang guru ngaji dengan metode rubaiyat. Sebelum saya mengajar ngaji dengan metode rubaiyat, itu sebelum tahun 2000, tahunnya berapa aku lupa, itu saya mengkoordinir ibu-ibu 2 RW sebanyak 3 musola. Alhamdulillah itu jamaahnya sekitar 70-an orang. Itu ngaji tiap hari 1 sore. Terus lama-kelamaan itu sekitar tahun 2013 itu saya juga mengkoordinir ibu-ibu sedesa Tanggil yang beragama Islam itu 21 masjid dan musola. Saya beri nama Muslimat Desa Tanggil dan alhamdulillah kegiatan berjalan setiap hari Rebo Legi. Jadi 1 kali 8 pengajian. Lama-kelamaan ada info sekitar tahun 2017 itu saya mendapat info ada workshop guru ngaji dengan metode rubaiyat dan saya berangkat di KPI Klaten. Terus ada lagi di Grand Cokro, itu juga saya ikut, dan dari Grand Cokro saya diberi pelajaran tentang mengajar ngaji dengan metode rubaiyat yang mudah, menyenangkan, dan mudah diterima. Itu saya mendapat sertifikat mengajar dan akhirnya saya tawarkan kepada jamaah-jamaah saya atau majelis-majelis saya. Daripada kita hanya ngaji, mendengarkan, lebih baik kita tambahi materi kita adalah belajar baca Al-Quran kepada ibu-ibu. Terus saya perlihatkan itu buku rubaiyat yang besar-besar tulisannya dan saya peragakan juga, ternyata banyak ibu-ibu yang tertarik. Alhamdulillah itu murid saya yang pertama Ibu Hadi itu alhamdulillah sekarang berjalan terus sampai tahun ini ada 7 jamaah, 7 jamaah yang muridnya yang sudah lulus rubaiyat itu sekitar 100-an orang lebih. Pada tiap hari, malam hari itu ibu-ibu yang dekat-dekat sini mengaji di rumah saya ini. Kegiatan saya sehari-hari itu berjualan, membantu suami untuk mencari ekonomi. Kalau jam 5 pagi sehabis sholat subuh, ya selain dzikir, baca Al-Quran sebentar, terus pergi ke pasar sekitar jam 5. Pulang ke pasar, dari pasar Surawono ke rumah itu sekitar jam 11-an, pokoknya sebelum adzan duhur. Kemudian setelah itu sholat duhur, baru pergi mengajar ke musola yang ada jadwalnya itu hari apa gitu. Dan alhamdulillah kegiatan saya juga didukung oleh suami dan juga didukung oleh anak-anak. Jadi alasan saya mau menjadi guru ngaji itu kan saya pandang masyarakat sekitar sini, terutama masyarakat Manis Arjo itu masih terbelakang, belum banyak yang bisa baca Al-Quran, terutama ibu-ibu. Itu juga supaya hidup saya itu juga bermanfaat, selain untuk keluarga juga bermanfaat untuk orang lain. Yang khusus untuk cita-cita saya pribadi, supaya mendapat ketenangan di dalam hidup, dan juga supaya mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Di samping itu, supaya setelah saya itu nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya meninggalkan bekas
Jadi ada yang dikenang dari nama saya. Jadi kalau pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, kalau orang mati meninggalkan nama atau meninggalkan jasa walaupun cuma sedikit. Tan Pin Tun, Tan Pin Tun, Fan Pin Pun, Ya, Okon, ya, Kikin, ya. Hahan. Susah senangnya mengajar ngaji, membaca Al-Quran kepada ibu-ibu. Itu kalau susahnya itu ya karena aku seneng ngajar ya tidak dibuat susah aja, dibuat senang aja. Tapi kalau kendalanya sih ada, karena ibu-ibu sudah sepuh, itu kan daya tangkapnya atau daya ingatnya itu juga berkurang, lain dari yang masih muda-muda. Jadi biasanya itu agak susah juga menangkap dari pelajaran saya itu. Tapi ya dengan adanya metode rubaiyat yang saya terangkan, katanya murid-murid saya ibu-ibu itu saya cara mengajarnya itu bisa diterima dengan jelas gitu. Itu membuat saya senang dan semangat. Kemudian ya kalau senang sih bisa ngajar ngaji, bisa membagi ilmu pada masyarakat, pada ibu-ibu sekeliling. Karena kalau ilmu itu kita bagikan tidak akan berkurang, tapi kalau kita pakai sendiri itu malah mungkin bisa nggak ada manfaatnya. Saya dulu kepengen sekali bisa baca Al-Quran, tetapi saya bingung mau ngaji kemana, sama ustadz siapa, saya tidak tahu. Kemudian Ibu Rusmiati datang ke rumah saya, memberitahu kepada saya, "Mbak, mari saya ajari baca Al-Quran." Saya bilang, apa saya bisa boros? Saya sudah tua, tapi saya punya keinginan. Bisa Mbak, bisa. Lama-lama pasti bisa. Ini ada petunjuk yang mudah, namanya rubaiyat. Awalnya saya ingin belajar membaca Al-Quran, ya supaya bisa mengerti itu isi-isinya. Alhamdulillah sekarang biarpun saya belum paham semuanya, tapi saya sudah bisa mengetahui sedikit. Bedanya dulu saya belum bisa membaca Al-Quran sama sekarang, ya sekarang lebih senang sekali dan lebih bahagia begitu bisa membaca. Ya, sebelum saya bisa baca Al-Quran, itu pikiran memang kurang tenang. Tetapi sesudah bisa membaca Al-Quran, saya itu merasa senang, damai di hati.